Halo rekan-rekan semua, kali ini kita akan ngomongin ada berita ya, 52 orang tertipu investasi bodong arisan sultan, omsetnya 3,2 miliar rupiah. Nah, ini jadi ada kasus penipuan yang tertipu 52 orang, omsetnya 3,2 miliar ya. Kejadiannya ini di ND. ND itu Nusa Tenggara Timur ya. Nah, ini jadi modusnya adalah pelaku ini beriklan di Facebook ya. Jadi beriklan atau promosi di Facebook. Mereka pelaku ini menawarkan investasi kedoknya arisan online di mana para investornya nanti dijanjikan 30%, gila nggak? 30% dari uang yang mereka setorkan setiap bulan ya, 30% setiap bulan ya. Bayangin, kamu kalau deposito ya itu setahun itu dapatnya cuma 6%, dipotong ini itu pajak dan sebagainya tinggal 4% setahun. 4% setahun. Nah, ini arisan online ini menawarkan kepada investor ya 30% per bulan. Oh, gede banget, berkali-kali lipat deposito. Nah, kemudian banyak korban yang tertarik hingga total korbannya 52 orang tadi gitu ya. Ya, misalnya ini ada salah satu korban itu invest 20 juta. 20 juta dalam sebulan dapat imbal hasil 30% berarti jadi 26 juta. Bayangkan siapa yang nggak tertarik 20 juta jadi 26 juta. Kemudian di bulan berikutnya korban ini setor lebih banyak lagi 40 juta gitu loh. Ternyata nggak balik kan gitu. Ternyata nggak balik. Jadi ternyata yang pertama tadi itu hanya pancingan ya ya. Jadi yang pertama returnnya dibalikin itu hanya pancingan. Ketika invest lebih besar lagi uangnya nggak balik dan korbannya ternyata banyak sampai 52 orang itu kan ngeri juga. Jadi teman-teman ini pembelajaran bagi kita semua ya, jangan langsung percaya saja gitu. Kalau ada peluang-peluang termasuk peluang investasi yang ditawarkan secara online bisa jadi seperti ini. Nah, ini termasuk skema Ponzi. Saya yakin ini adalah skema Ponzi. Jadi sebenarnya adalah keuntungan yang diberikan kepada orang baru, kepada pelanggan atau kepada investor baru itu sebenarnya bukan dari hasil arisan online itu, tetapi didapat dari orang sebelumnya kan gitu kan ya. Biasanya skema Ponzi itu seperti itu. Jadi ini ada yang masuk, kemudian ada yang masuk lagi lah uang yang lama ini dibayarkan oleh member-member yang baru. Nah seperti itu. Nah ini ya, jadi lebih hati-hati lagi ke depannya. Nah ini di ND ya, di ND ini 3,2 miliar. Nah, untuk mengetahui ini bodong atau tidak itu sebenarnya gampang. Ketika kamu ditawarkan return yang sangat tinggi ya, setiap bulan sangat tinggi itu kamu harus waspada. Kan nggak mungkin kan, nggak masuk akal. Bayangin sebulan 30%. Deposito sebulan hanya setahun hanya 4% ya, 6% dipotong ini itu paling nerimanya cuma 4%, bayangin, nggak masuk akal sama sekali. Bahkan kalau kita pinjam di bank, bunga tertinggi itu kan KTA ya, kredit tanpa anggunan, itu rata-rata kan sekitar 30% per tahun ya, per tahun. Nah ini dia menawarkan 30% per bulan, kan nggak masuk akal. Perbandingannya mencolok sekali ya. Kamu utang di bank, ya bunga paling tinggi itu paling sekitar 30 sampai 35% per tahun itu udah tinggi banget jadi kalau ada yang ngasih bunga 35% per tahun itu tinggi banget. Lah ini 30% per bulan. Satu bulan. Satu tahun kan ada 12 bulan ya. Ya jadi bunganya itu berlipat-lipat dibandingkan dengan bunga bank kan gitu. Kan udah nggak masuk akal banget gitu. Makanya sebaiknya tinggalkan jangan sampai kamu seperti kasus yang saya bacakan tadi ya. Karena tertarik akhirnya invest lebih besar lagi ya, padahal nanti kalau udah investnya lebih besar ya sudah nggak bisa ditarik kan seperti itu. Emang itu hanya pancingan aja yang pertama. Oke, mungkin itu menjadi pengalaman kita semua. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari modus-modus penipuan. Itu aja dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.